apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kali ini aku mau reading ya untuk Leo tentang energi di karir, keuangan ataupun asmara di bulan Mei tahun 2023. Sekali lagi, aku mau reading untuk kalian. Energinya adalah general, tidak semua harus cocok, tidak semua harus resonate dengan keadaan kalian di luar sana. Kali ini aku mau reading dulu untuk Leo ya, di keuangan ataupun rezeki. Yang kedua tentang bisnis karir, dan yang ketiga di asmara baik yang couple ataupun yang single. Oke, aku mau cek dulu di sini. Nine of Cups untuk Leo. Lalu ada High Priestess. Oke. Ada Queen Swords. Untuk Leo. Di sini kalau aku lihat ya, dengan hadirnya the Nine of Cups, Nine of Cups, the High Priestess, dan ada Queen Swords. Rezeki kamu di sini aku lihat banyak banget ya. Nah, puas banget nih energinya nih untuk rezeki ataupun keuangan kamu ini, puas banget nih untuk awal bulan nih. Ya. Nih, tetapi di pertengahannya ada sesuatu. Ada sesuatu di mana kayak seolah-olah aku nggak tahu, cenderung membuat kondisinya itu kayak memberikan dari kartu ini kayak memberikan saran atau memberikan masukan kepada Leo itu kayak Leo, kamu harus hati-hati ya dengan kondisi keuangan kamu atau kondisi rezeki kamu. Nah ini ya, kamu harus lebih intinya itu peka dengan sekeliling kamu. Nah, jangan tergesa-gesa dalam memberikan suatu keputusan atau jangan tergesa-gesa dalam bertindak. Ya. Ini kalau aku lihat. Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya High Priestess ini sendiri tuh kayak seolah-olah juga kayak gini. Jangan mudah percaya terhadap seseorang. Nah, jangan mudah percaya terhadap seseorang. Ya, ada banyak hal ya, yang sebetulnya harus kamu ketahui lebih jauh lagi. Kalau ini bukan tentang seseorang, bisa saja tentang keadaan. Nah, ya, mungkin ada beberapa hal kenapa kayak Leo ini harus hati-hati. Mungkin karena kondisinya lagi nggak tepat, atau mungkin kamu juga terhubung dengan orang yang kayaknya kondisinya belum tepat. Jadi kayak jangan tergesa-gesa dulu. Mungkin bukan atau mungkin belum waktunya sekarang. Nah, kayak gitu. Ya, atau mau beli sesuatu bisa juga. Ya, mau membeli sesuatu ini kayaknya kalau di pertengahan ini jangan dulu deh. Nah, ini loh. Ya, ini bisa juga ada situasi dan kondisi kayaknya kamu di pertengahan ini harus carefully banget ya buat teman-teman. Ini bisa saja energinya tercampur ya. Jadi bisa dalam 1 bulan di kondisi yang berbeda. Nah, ini. Ya, intinya itu kayak ada beberapa hal untuk Leo yang harus diketahui di 1 bulan ke depannya ini atau di bulan Mei ini, harus hati-hati. Hindari sesuatu nih, hindari sesuatu yang kayaknya kalau itu menurut kamu nggak baik ya jangan diteruskan. Nah ini, kalau berkenaan dengan sesuatu intinya itu kayak ada kata dengan kata
tegas. Ada Queen Swords. Ya. Entah tegas pada diri kamu sendiri atau tegas kepada seseorang. Ada situasi yang mengharuskan kamu seperti itu. Tegas pada diri kamu sendiri atau tegas kepada orang lain. Ya. Karena bisa saja dengan hadirnya Queen Sword ini sendiri ada istilahnya kayak nggak tega, kasihan. Ya. Kalau memang itu baik, nggak masalah teman-teman ini ya. Tetapi kalau aku lihat dari energinya ini makanya ada The High Priestess ini, kamu harus hati-hati. Nah, jangan mudah kena pengaruh, kena rayuan. Nah, mungkin ada sesuatu yang bikin kamu wah enak ya kayaknya, pengen coba. Jangan coba-coba. Urusan keuangan jangan coba-coba di sini. Jadi kamu memang sepertinya harus bisa berhati-hati. Jangan mudah gegabah, jangan mudah kena rayuan. Ini bisa juga ya. Kamu harus tetap menggunakan insting kamu. Ya, jangan dengarkan mungkin seseorang, aduh, gimana ya? Gua seharusnya apakah gua harus katakanlah investasi ke sini atau ke sini, atau gua buat modal aja ke sini. Nah, ada tuh masukan mungkin dari seseorang, udah enak aja ke sini, udah nanti kamu ikut aku aja, gampang kok begini. Ini yang harus hati-hati. Paham ya? Nah, ini. Makanya dengan rezeki kamu yang baik di sini aku lihat, jangan mudah gegabah. Oke? Itu untuk di keuangan maupun di rezeki kamu ya teman-teman. Sebetulnya rezeki kamu bagus, hanya saja memang kayak untuk Leo harus hati-hati dalam mengelolanya. Tuh. Nanti ada diskon, pingin lagi, ada barang bagus, pingin lagi. Mungkin ada situasi dan kondisi di luar itu yang lebih penting. Jadi jangan sampai ada kata, wah kok ujung-ujungnya nggak enak. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Oke, aku sekarang mau lihat untuk energi karir dan usaha. Karir, usaha atau bisnis ya. Sword, usaha. Ada beberapa dari Leo ini mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Ya. Kalau usaha itu ada kayak kalian ini usahanya sepi, atau mungkin mengalami sesuatu, ditipu. Makanya ini kayaknya harus hati-hati ya teman-teman. Jangan mudah terkena rayuan nih. Oke. Hampir sama ini ya. Kalaupun ini tentang pekerjaan ataupun apa, ini aku lihat hampir sama dengan energi di keuangan kamu. Begitupun dengan usaha kamu. Kalaupun kalian usaha, berhati-hati juga dengan karir kamu. Ya, kalaupun ingin sesuatu di karir kamu, ingin lebih tinggi, bisa juga ya. Lebih kamu benar-benar usaha, jangan mudah kayak tertipu dengan orang-orang di sekitar kamu. Nah, ini karena aku juga melihat ada Seven of Swords ya. Jadi tanpa kamu sadari, kita nggak akan pernah tahu adanya pikiran, hati ya setiap orang di sekitar kita. Nggak ada salahnya memang untuk kalian jaga diri ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin udah terlanjur mengalami hal yang seperti itu, karena aku juga lihat ada Ten Sword ya. Bagi kalian yang sudah mengalami situasi seperti itu, memang di sini aku melihat dengan hadirnya Ten Sword ini sendiri, sebagian dari kalian ada pergerakannya. Ya, sudah kayak mulai bangkit lagi. Nih. Udah apa ya? Kalaupun belum, maka diharapkan untuk Leo di bulan ini kalian harus semangat lagi. Sudah waktunya kalian membangun
jatuhnya kalian, keterpurukan kalian, sudah waktunya kalian untuk maju. Nah ini, ya. Kalaupun kemarin sudah sempat mengalami banyak situasi-situasi yang tidak menyenangkan untuk kalian, ya, aku harap dengan hadirnya Ten Sword ini sendiri itu semuanya segera berakhir. Banyak hal yang sudah kalian lalui, intinya seperti itu. Sudah saatnya kalian untuk kayak membuka lembaran baru, sudah saatnya kalian membangun kembali apa yang sudah terjadi kepada kalian sebelumnya. Makanya dengan hadirnya Seven Sword ini sendiri sama, ya, hampir sama dengan tadi di keuangan kalian. Kemungkinan prediksinya sebetulnya kalian ini sudah ada tahap membaik, ya, sudah ada tahap membaik. Hanya saja tetap harus berhati-hati jangan sampai terulang kembali. Nah ini loh, ya. Bisa saja mungkin kita ngomong masalah yang namanya suatu persaingan yang tidak sehat, ya, antar sesama mungkin teman kamu, ya. Nah ini persaingan yang nggak sehat, bisa juga seperti itu. Atau bahkan kita ngomong tentang yang namanya abal-abal. Nah, tawaran-tawaran menginginkan suatu kerjasama, ternyata hasilnya nggak baik. Di sini aku melihat dengan hadirnya Four Sword ini sendiri, oke, halo untuk Leo, sudah saatnya kalian, ya, mengambil yang apa yang sudah hilang dari diri kalian. Nah, yang berlalu sudah berlalu. Kalian harus bisa fokus kepada diri kalian sendiri, fokus untuk kedepannya. Karena kalau kita ngomong masalah Four Sword ini sendiri, memang banyak hal yang harus dievaluasi. Nah ini loh, dievaluasi lagi apa yang sudah terjadi, ya. Kalau sudah dievaluasi, maka sudah saatnya harus bergerak. Memang di sini aku melihat untuk situasi di bulan Mei untuk kalian ini kayak seolah-olah menggambarkan tentang tahapan kalian untuk maju. Paham ya? Jadi memang di sini aku melihat ketiga kartu ini seolah-olah menggambarkan bahwa memberikan semangat juga untuk kalian. Ya, suatu kegagalan jadi pelajaran. Suatu hal yang buruk di depan di masa lalu ini juga menjadi evaluasi. Nih, ya, jadi sebetulnya aku melihat kemungkinan prediksinya di bulan Mei ini sudah ada pergerakan walaupun belum yang namanya wow. Tapi sudah ada perkembangan sedikit demi sedikit, ya. Aku melihat juga dari energi di kalian sendiri ini juga ada perkembangannya. Intinya seperti itu untuk Leo. Oke. Aku mau lanjut lagi untuk asmara baik yang single maupun yang couple. Oke, mau kembali untuk Leo. Di asmara kamu baik yang couple maupun yang single. Sekali lagi energinya ini vice versa ya, vice versa, terbolak-balik dan general. Sekali lagi energinya bisa ini adalah kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan ya untuk teman-teman Leo. Three of One. Oke, nanti aku mau reading dulu untuk yang single Leo. Prince of Cups. Air of Cups. Ada Ace of One. Oke. Ada Nine of Cups.
Judgment, the Star. Oke, ada the High Priest. So, kalau aku lihat untuk single dulu, untuk Leo. Terutama ini yang single udah yang lama ya. Jadi memang aku melihat ada situasi kamu nunggu seseorang datang ke kamu. Atau nunggu nih siapa yang kira-kira datang ya kak, kira-kira bisa nggak ya. Ya di sini aku melihat memang kayak penantian. Yang nggak kunjung datang nih. Nih yang udah single lama nih terutama ya. Di sini kalau aku lihat ada stagnasi di kamu. Jalan di tempat. Aku lihat ada jalan di tempat. Kenapa ini? Karena di sini aku juga melihat ada Prince of Cup ya. Jadi kayak kita ngomong masalah yang namanya gini, setiap kali kamu udah semangat ya, udah semangat, hubungannya udah baik, katakanlah udah mulai deket, udah mulai apa, ternyata entah kamu ataupun orang yang sedang kamu fokuskan ini ngejauh dari kamu. Nah ini ya, aku melihat tadi situasinya udah pendekatan kok tiba-tiba menjauh. Karena di sini aku juga lihat ada Air of Cup, teman-teman. Ada apa ini? Karena kalau kita ngomong masalah Air of Cup ini kayak menandakan bahwa ada beberapa dari kalian ini masih belum bisa move on juga. Oke. Mungkin karena ada beberapa dari kalian dulu lagi sayang-sayangnya terhadap seseorang, orang itu menjauh. Jadi kayak beberapa dari kalian ini masih butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Butuh waktu untuk diri sendiri. Bahkan di sini ada beberapa dari kalian, aku nggak mau mikirin masalah asmara dulu, mau mikirin masalah karir dulu. Nah, ada nih kalau aku lihat. Ya kalau seperti itu memang untuk asmaranya masih belum. Ya kalau aku lihat memang masih belum di bulan ini, karena karena aku melihat gini ya teman-teman, memang selama kalian masih belum healing di sini, aku melihat juga dengan hadirnya the High Priestess ini sendiri dan feeling kalian, perasaan kalian di sini membuat situasi asmaranya ini kayak tertunda. Nah ini tertunda. Selama kalau kalian ini belum bisa melepas apa yang terjadi di masa lalu, memang agak berat ya kalau aku lihat energinya. Ada yang datang tapi akhirnya kayak ngejauh juga. Nih. Memang di sini aku melihat dengan hadirnya the Judgment ini sendiri, kita ngomong tentang yang namanya diri kalian sendiri. Ya, kalau kalian bisa melepaskan masa lalu di sini, kalaupun bukan masalah melepas ya, intinya healing. Kalau kalian di sini sudah mau untuk membuka diri, maka sebetulnya ada sesuatu yang datang kepada kalian. Jika ini tentang masa lalu, ya. Di sini memang aku melihat untuk single Leo ini ada atau dalam taraf ujian diri gitu loh ya, dalam taraf ujian diri. Bagaimana nih dengan masa lalu? Dengan mungkin kalian ini dikecewakan, apakah kalian masih mau buka diri atau tidak? Jikapun memaksakan diri membuka diri juga hasilnya tidak baik. Jadi kayak ikuti arusnya di sini, tetap positif
Ya, ini loh, kita ngomong masalah yang namanya keyakinan diri kamu. Kalau kamu yakin, ada keinginan untuk kayak mengubah mungkin cara pandang, sudut pandang kamu tentang yang namanya asmara, maka hasil baik ada untuk kalian di asmaranya, untuk single. Paham ya? Jadi lebih ke arah bahwa ini seolah-olah dengan hadirnya The Star ini sendiri juga mengharapkan dari keyakinan kamu. Yakin gak bahwa kamu bisa mendapatkan seseorang yang mungkin selama ini kamu tunggu, yang kamu harapkan. Ya. Kalaupun banyak sekali katakanlah udah semangat, udah yakin, ternyata kayak gitu lagi ke hasilnya. Memang di sini aku melihat kayak ada situasi alam itu membentuk diri kalian, ya teman-teman. Di sini aku lihat kayak alam itu ingin benar-benar kamu itu menjadi sosok seorang yang beda. Nah, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kayak seolah-olah kamu itu diharapkan untuk menjadi Leo-Leo yang lebih kuat lagi dalam hal asmara. Ya, kalian mungkin sukses dalam hal rezeki kalian, kalian mungkin sukses dalam hal karir kalian, tapi tidak semua Leo sukses dalam hal asmara. Nah, ini yang menjadi pembelajaran sendiri. Nah, ini loh. Ya. Tuh untuk single. Memang di sini aku melihat sebetulnya ada harapan untuk kalian. Tetapi memang sebagian dari kalian ada yang masih menutup diri. Ada yang bukan hanya menutup diri, kayak kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam membuka diri. Nggak dulu deh, kayaknya nggak sekarang. Kayak momennya nggak pas, bisa juga seperti itu. Ya, memang susah akhirnya. Paham ya? Sebenarnya di sini aku melihat ada ya teman-teman di sini seseorang yang sebetulnya ingin mendekati kalian. Ingat ini ya. Hanya saja kayak kalian ini membelakangi kehadiran dia, kalian nggak tahu. Apakah memang tadi yang seperti aku bilang, kalian akhirnya cenderung fokus untuk diri kalian, atau kalian malah memblokir jalan, kalian lagi ingin sendiri, bisa juga seperti itu. Ya. Atau kehadiran orang ini, ya, datangnya orang ini time-nya lagi nggak tepat, bisa juga. Nih, oke, itu untuk single. Aku balik untuk yang couple. Kalau untuk couple, oke. Gini, suatu hubungan yang kayaknya kurang greget, bisa juga. Tunggu ya teman-teman ya. Aku melihat juga ada beberapa dari ini ada triparty relation dalam hubungan. Aku melihat ada kondisi mungkin kamu dengan pasangan. Aku nggak tahu ya, pokoknya triparty ini bisa di kamu atau di pasangan. Ya, kalaupun ini pasangan yang triparty ataupun kamu, intinya itu kayak sama-sama karena situasi hambar, bisa juga seperti itu. Ya. Suatu perjalanan yang monoton, bisa juga seperti itu. Nah, ini. Makanya kadang-kadang alasan kenapa pasangan itu ada orang lain, itu karena kayak ingin mencari situasi yang baru, atau sorry ya, aku harus memang membaca di sini nih, atau memang di sini aku bisa lebih ke arah bahwa kalau bahasa bukan masalah boring ya, bosen, ini juga bisa tentang yang namanya hubungan keduanya, cuek-cuekan ya, bisa juga pasangan cuek sama kamu, kamu cuek sama pasangan, atau kayak gimana lah di sini ya. Jadi penyatuannya kurang gimana ya, kurang pas gitu loh intinya itu.
cara dalam berhubungan itu kayak kurang enak gitu loh. Ini yang akhirnya membuat salah satunya itu mencari seseorang di luar sana. Nah, di kondisi yang pas lagi. Apalagi orang yang masuk di sini sesuai dengan harapannya. Nah, ini. Ini kalau triparty ya. Udah ketahuan kalau ini masalah triparty. Kalaupun kalian ingin tahu atau pasangan mungkin ya ingin tahu kenapa kok dihadirkan triparty ini sendiri. Nah, ini. Tapi apakah bisa, Kak? Ini kalau aku lihat dari hasilnya memang akhirnya ya, kalau kalian ingin menyembuhkan kembali hubungan di sini bisa. Jika kalian ingin menyembuhkan hubungan di sini memang bisa. Kenapa? Karena bisa saja di sini aku juga lihat ada the judgment, teman-teman. Nah, ini loh. Mungkin awal-awal dihadirkan triparty terasa fine-fine aja gitu. Tapi ingat di sini juga ada karma di balik itu semua. Ya, ada karma di balik itu semua yang mengharapkan untuk diubah caranya. Cara perilakunya. Nih. Ya. Kalau aku lihatnya seperti itu. Mungkin kamu udah, atau salah satunya udah kayak merasa kok ada yang aneh dengan pasangan, kok ataupun kamu belum tahu itu kayak feelingmu tuh nggak enak, bisa juga. Ya, kalau kamu mengalami hal yang seperti ini ya, bagaimana kalau yang biasa-biasa aja, Kak? Karena memang banyak ya teman-teman, kalau kita ngomong masalah hanya 1, 2, 3 kasus, nggak mungkin. Ya, karena banyak sekali Leo di luar sana, banyak banget kasusnya. Kasus 1, 2, 3 ya, kejadiannya juga banyak banget. Nah, ini. Di sini kalaupun kita ngomong salah ya namanya apa ya? Sebagian dari kamu ya, teman-teman di sini memang kalau udah tidak nyaman dengan pasangan ya. Kalau lihat di sini, ini bagi yang teman-teman yang memang merasakan ya, kalau yang baik-baik aja, amin. Kalau yang baik-baik aja, nih juga ada nih. Gimana, Kak? Apakah baik-baik? Nggak usah khawatir. Pertahankan yang baik-baik aja. Karena kalau kita ngomong masalah The Star, intinya untuk couple Leo di bulan Mei dengan hadiah The Star itu apa? Harapan baik itu ada. Asalkan ada. Nah, ini loh, gue yakin kok. Nah, bukan masalah yakin aja sih, keduanya harus yakin, sama-sama harus yakin. Ya. Karena di sini aku melihat kalian ini diberikan yang namanya kayak sixth sense, bisa juga ya. Atau intinya itu kayak kepekaan tentang pasangan, atau pasangan yang dikasih kepekaan terhadap kamu juga ini. Jadi kayak mau mengambil langkah ini, kasihan deh pasangan, kayaknya nggak usah deh. Kasihan deh pasangan, kasihan. Jadi ingat terus sama pasangan. Ini bagi yang baik-baik aja nih. Jadi lebih kayak cenderung berhati-hati sehingga pasangannya seperti itu, karena kayak punya ikatan batin. Ya. Tapi kalau udah yang namanya maaf dihadirkan triparty ini sendiri, sebetulnya memang ini adalah hubungan dimana sama-sama harus belajar. Gimana agar kondisinya itu tidak membosankan, agar nggak cuek-cuekan, nggak hanya di kamu, tapi pasangan juga. Nah, ini loh. Namanya kalau udah hubungan, ya, itu harus berdua, bukan salah satunya. Ya, jadi ada istilahnya itu take and give. Nih, oke, jadi dari situ ya untuk Leo, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Aku akhiri. See you next time.